Assalamualaikum Ananda soleh-soleha. Berjumpa lagi dengan Ustazah Hadijah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran hari ini mengenai kesimpulan atau simpulan dari sebuah bacaan. Disimak baik-baik ya Ananda. Ananda, ada yang tahu pengertian kesimpulan isi bacaan? Nah, kesimpulan isi bacaan adalah intisari dari sebuah bacaan. Agar dapat menyimpulkan isi bacaan, kamu harus membaca seluruh paragraf teks bacaan. Cara menyimpulkan isi bacaan sebagai berikut. Pertama, bacalah dengan seksama atau teliti seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Kedua, tentukan ide pokok setiap paragraf bacaan. Ananda masih ingat kan apa itu ide pokok? Dan bagaimana cara menentukan ide pokok? Ayo, jika lupa, dibuka lagi ya catatannya. Ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Agar kita lebih paham mengenai materi pembelajaran hari ini tentang membuat kesimpulan dari sebuah bacaan, Ustazah akan memberikan contoh dari latihan yang pernah Ananda kerjakan minggu lalu yang berjudul Cara Perkembangbiakan Rumput. Silakan ya dicek kembali latihannya dan harap disimak pembahasannya ya. Pembahasan paragraf pertama. Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Rumput dapat tumbuh di padang rumput, di tepi jalan, di taman kota, dan di halaman rumah. Bahkan rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman hias di halaman rumah kita. Kalimat utama paragraf pertama adalah di awal kalimat atau kalimat pertama. Penulisan kalimat utama harus utuh, yaitu rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Yang Ustazah berikan kotak warna merah. Untuk kalimat penjelas adalah kalimat kedua dan ketiga. Kalimat yang berisi rincian dari kalimat utama atau yang mendukung pernyataan kalimat utama. Ide pokoknya adalah di awal kalimat atau diambil dari kalimat utama, yaitu ada beberapa pilihan. 1. Rumput adalah tumbuhan liar yang mudah tumbuh di mana saja. Atau boleh juga ditulis rumput mudah tumbuh di mana saja. Berikut jawaban paragraf pertama. Berikut pembahasan paragraf kedua. Rumput digolongkan sebagai gulma. Hal ini disebabkan rumput dapat tumbuh secara liar dan mengganggu tumbuhan lain. Sebagai contoh, rumput dapat tumbuh di sela-sela tanaman padi, tanaman hias, bahkan di pinggir jalan. Rumput juga dapat mengganggu keindahan lingkungan jika tidak dirawat dengan baik. Kalimat utama paragraf kedua adalah di awal kalimat atau kalimat pertama. Penulisan kalimat utama harus utuh, yaitu rumput digolongkan sebagai gulma.
yang ustazah berikan kotak warna merah. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat kedua, ketiga, dan keempat yang berisi penjelasan rincian kalimat utama atau yang mendukung pernyataan dari kalimat utama yang ustazah berikan garis warna hijau. Ide pokok paragraf kedua adalah rumput digolongkan sebagai gulma. Berikut jawaban paragraf kedua. Selanjutnya pembahasan paragraf ketiga. Rumput dapat berkembang biak dengan mudah. Rumput berkembang biak dengan cara generatif, dengan penyerbukannya dibantu oleh angin. Serbuk sarinya banyak dan ringan, sehingga mudah lepas dari tangkainya dan terbang menuju putik. Maka terjadilah penyerbukan dan pembuahan. Pembuahan pada rumput menghasilkan biji rumput yang jika jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru lagi. Begitu seterusnya sehingga rumput mudah dijumpai di mana-mana. Kalimat utama paragraf ketiga berada di awal kalimat atau kalimat pertama. Penulisan kalimat utama harus utuh, yaitu rumput dapat berkembang biak dengan mudah, yang ustazah berikan kotak warna merah. Sedangkan kalimat penjelasnya terdapat di kalimat kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalimat penjelas berisi penjelasan rincian dari kalimat utama atau yang mendukung pernyataan kalimat utama, yang ustazah berikan garis warna hijau. Untuk ide pokok paragraf ketiga ada beberapa pilihan yang diambil dari kalimat utama. 1. Rumput dapat berkembang biak dengan mudah. 2. Perkembangbiakan rumput. 3. Cara rumput berkembang biak. 4. Rumput mudah berkembang biak. Berikut jawaban paragraf ketiga. Selanjutnya pembahasan paragraf keempat. Rumput jika ditanam kemudian dirawat dengan baik, maka akan menjadi hiasan di halaman rumah dan menyejukkan pandangan. Jika dibandingkan antara lapangan sepak bola yang ditanami rumput dan lapangan sepak bola yang disemen, lapangan sepak bola yang ditanami rumput akan lebih nyaman digunakan bermain bola. Bahkan, ada beberapa jenis rumput yang akan dijadikan obat, seperti akar alang-alang yang dapat dimanfaatkan sebagai obat panas dalam. Begitu banyak manfaat rumput bagi kehidupan. Kalimat utama paragraf keempat terdapat di akhir paragraf atau di kalimat keempat. Penulisan kalimat utama harus utuh, yaitu begitu banyak manfaat rumput bagi kehidupan, atau yang ustazah berikan kotak warna merah. Untuk kalimat penjelas paragraf keempat terdapat di kalimat pertama, kedua, dan ketiga yang berisi penjelasan rincian kalimat utama atau yang mendukung pernyataan kalimat utama. Ide pokok paragraf keempat ada beberapa pilihan. 1. Begitu banyak manfaat rumput bagi kehidupan. 2. Manfaat rumput bagi kehidupan. 3. Rumput banyak manfaatnya bagi kehidupan. Ide pokoknya diambil dari kalimat utama. Berikut jawaban paragraf keempat. Setelah kita menentukan ide pokok setiap paragraf bacaan, barulah kita dapat menyimpulkan kesimpulan bacaan. Kesimpulan bacaan cara perkembangbiakan rumput adalah: rumput mudah tumbuh di mana saja. Rumput digolongkan sebagai gulma
dan mudah dalam berkembang biak. Rumput juga banyak manfaatnya bagi kehidupan. Tulisan yang berwarna oranye merupakan ide pokok paragraf pertama. Tulisan berwarna biru merupakan ide pokok paragraf kedua. Tulisan yang berwarna merah adalah ide pokok paragraf ketiga. Sedangkan tulisan yang berwarna pink merupakan ide pokok dari paragraf keempat. Perlu diingat kembali Ananda bahwa kesimpulan bacaan merupakan gabungan dari beberapa ide pokok dalam paragraf. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Ananda telah menyimak. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.